Apa kabar kalian semua? Semoga baik dan sehat selalu. Dan kali ini sebuah film berjudul Shooter tahun 2007 akan menceritakan tentang seorang mantan penembak sniper yang terpaksa mencari keadilan dengan caranya sendiri akibat mendapat tuduhan paling kejam telah berkhianat pada negaranya. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Next! Kisah akan diawali dengan memperlihatkan sebuah wilayah konflik, lebih tepatnya di Ethiopia, di mana di sana sudah ada dua orang penembak sniper bernama Bobby dan Donnie. Mereka berdua sedang menjalankan sebuah misi rahasia untuk mengawasi jalur yang menuju ke arah kamp pasukan Amerika dari para pemberontak yang katanya ini merupakan misi perdamaian. Dengan kemampuan dan pengalaman kerja mereka berdua, Bobby mampu melumpuhkan target satu persatu. Namun, di luar dugaan, mereka berdua dikagetkan dengan bala pasukan pemberontak lainnya juga dengan serangan udara helikopter yang mendadak tiba-tiba muncul dan menggempur mereka berdua. Sementara di sisi lain, pasukan komando sengaja memutus hubungan radio dan membiarkan mereka berdua menghadapi gempuran serangan tersebut. Yang akibatnya Donnie tewas dari serangan gempuran helikopter yang menghunjani mereka berdua dengan tembakan. Melihat Donnie yang kini tewas tentunya membuat kemarahan Bobby semakin meluap dan menyerang helikopter tersebut sampai benar-benar dihancurkan. 3 tahun kemudian, Bobby memilih untuk hidup dan tinggal di pegunungan. Sejak kematian rekannya, Donnie, dia akhirnya memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer dan menjauh dari keramaian kota. Di sana dia tinggal bersama seekor anjing yang menemani rutinitas memburunya tiap hari. Scene kemudian berpindah pada sebuah kantor militer swasta. Di sana kita akan diperlihatkan seorang mantan kolonel pasukan militer Amerika Serikat bernama lengkap Kolonel Isaac Johnson, tetapi kita sebut saja dengan John. Bersama rekan timnya, John kemudian meminta laporan operasi tempur Bobby 3 tahun silam. Kelihatannya John begitu sangat tertarik dengan bakat spesialis penembak jarak jauh yang dimiliki oleh Bobby. Keesokan harinya John dan timnya mendatangi Bobby. Dan benar saja, di sana John langsung meminta Bobby untuk membantunya menjalankan sebuah misi rahasia di mana berdasarkan informasi dari transmisi didapatkan adanya sebuah rencana pembunuhan terhadap Bapak Presiden. Dan situasi ini sangatlah membutuhkan bakat dan keahliannya untuk membuat sebuah rencana skema penembakan jarak jauh. Semula menolak ajakan John, tetapi karena ini adalah panggilan negara sebagai mantan pasukan elit di negaranya yang pernah mengucap sumpah janji setiap prajurit, Bobby akhirnya menerima ajakan tersebut dan siap mengarahkan seluruh kemampuannya. Setelah itu Bobby melakukan percobaan tembakan dengan jarak 1 mil supaya dia bisa menebak kelembapan suhu, kecepatan, dan arah angin. Dua minggu kemudian, Bobby mengunjungi dan melakukan survei pada 3 kota yang akan menjadi tempat-tempat persinggahan Bapak Presiden, mulai dari Washington, Baltimore, dan juga Philadelphia. Dan setelah mengamati tiap sudut kota, kelembapan, kecepatan, arah angin, suhu, juga jarak tembak, Bobby akhirnya menyimpulkan dari ketiga kota tersebut, Philadelphia adalah kota yang paling tepat dijadikan target untuk menjalankan misinya. Singkat cerita, akhirnya Presiden pun sudah tiba di kota Philadelphia dan siap dengan pidatonya. Di sana dia ditemani oleh uskup dari Ethiopia yang akan lebih dulu membuka acara tersebut dengan menyampaikan kekerasan serta kekejaman di dalam negaranya. Sementara itu, di gedung Bobby terus mengamati jalannya acara tersebut. Di sana dia bersama John dan seorang opsir bernama Timon yang siap membantunya selama berada di sana. Ketika Bapak Presiden akan menyampaikan pidatonya, saat itulah Bobby mulai meyakinkan jika gerakan sniper musuh sudah siap untuk melakukan penembakan. Tetapi kemudian, tiba-tiba Timon menembak Bobby tepat bersarang di dadanya dan hanya berselang beberapa saat kemudian, uskup Ethiopia pun juga tewas setelah mendapatkan sebuah tembakan jarak jauh sniper musuh. Dan beruntungnya, Bobby segera menjatuhkan dirinya dari jendela gedung tersebut untuk menghindari serangan bertubi-tubi dari Timon.
Sementara itu pasukan FBI di luar sudah dikerahkan untuk mencari Bobby setelah mendapat informasi dari John jika pelaku penembakan tersebut adalah Bobby, mantan pasukan elit yang pernah dimiliki oleh tentara marinir. Bobby kemudian berjalan menemui seorang anggota FBI yang bernama Nick. Dengan cepat dia melumpuhkan dan memborgolnya lalu memberitahukan jika sebenarnya dia telah dijebak oleh John dan bukanlah dia yang melakukan penembakan tersebut. Lalu pergi dari sana dengan membawa mobil dinasnya. Dan kini Bobby pun menjadi target buronan alias menjadi buruan para pasukan anggota FBI di negaranya. Bobby kemudian bersembunyi sementara di tempat pencucian mobil sambil mengobati lukanya dengan obat-obatan yang ia dapatkan dalam mobil tersebut. Sementara itu pasukan FBI di luar terlihat sudah mengepung kota dan berhasil melacak kendaraan mobil yang digunakan oleh Bobby. Tak mau tertangkap begitu saja, Bobby terus melakukan pelarian. Dan pada akhirnya Bobby pun terkepung oleh pasukan FBI yang jumlahnya begitu sangat banyak. Akan tetapi sebagai seorang mantan pasukan elit yang tak bisa diremehkan begitu saja, Bobby pun mengambil tindakan cepat menarik mundur mobil dan menceburkan dirinya ke dalam sungai. Lalu kemudian seluruh para pasukan FBI pun sibuk mencari tubuhnya. Mereka dibuat kewalahan oleh pelarian Bobby yang sudah berhasil kabur dari sana melalui kapal yang sedang melintasi sungai tersebut. Beberapa saat kemudian Nick diinterogasi oleh atasannya karena tak mampu mempertahankan senjata dan mobilnya. Namun sebelum dia menghadap ke mahkamah pemeriksaan, dia menyampaikan jika saat itu Bobby mengatakan bahwa dia bukanlah pelaku penembakan tersebut. Dan semua itu adalah jebakan dari John. Akan tetapi semua orang di ruangan tersebut, termasuk atasannya, tidak menggubrisnya sama sekali. Lalu Timmons pun muncul di layar televisi dengan kesaksian palsunya bahwa dia sudah menembak Bobby karena dia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Bobby telah melakukan penembakan terhadap Bapak Uskup Ethiopia. Sementara itu Bobby sedang menuju ke sebuah toko untuk membeli alat dan bahan untuk keperluan merawat lukanya. Akan tetapi rupa-rupanya berita di televisi sudah dipenuhi dengan wajahnya sehingga dia segera mencari pusat listrik toko tersebut lalu membuatnya korslet sehingga dalam keadaan gelap si penjual tidak mengenali wajahnya dan Bobby pun berhasil membeli keperluannya. Setelah itu Bobby kemudian menemui seorang janda yang bukan lain adalah mantan istri almarhum temannya Donnie yang bernama Sarah. Sarah pun menolak kedatangan Bobby ke rumahnya karena tak mau ikut terlibat dalam masalah pelariannya. Tetapi Bobby terus meminta dan meyakinkannya jika dia bukanlah pelaku penembakan Uskup Ethiopia. Dan jika engkau tak percaya padaku, silakan saja langsung tembak diriku, biar aku mati dan kau puas. Lagian kemana lagi diriku mencari tempat mengadu dan meminta tolong selain dirimu, Sarah. Di dalam rumah Bobby kemudian meminta Sarah untuk menjahit lukanya, sementara dia membius dirinya agar supaya Sarah memberanikan diri dalam menjalani operasi perawatan lukanya. Sementara itu di kantor FBI ini rupanya masih terus bekerja lembur di mana akibat insiden kemarin semua orang di kantornya menganggapnya telah gila. Namun dia berasumsi jika Bobby bukanlah pelaku penembakan kemarin dan dia benar-benar telah dijebak. Hal itu bisa dikatakannya lantaran dia menemukan adanya kejanggalan dalam kasus tersebut, mulai dari data tembakan ke presiden yang terlalu meleset dan kesaksian Timon yang melihat ujung senapan Bobby keluar dari jendela. Menurutnya, tak ada penembak ulung yang mengeluarkan ujung senapannya, sehingga dia berniat untuk menemui Timon. Akan tetapi rekannya Nick menyarankan supaya dia membatalkan niatnya sebab Timon sudah tewas dibunuh oleh seorang yang tak dikenal. Mendengar hal itu, Nick pun semakin yakin dengan asumsinya jika semua ini adalah sebuah konspirasi yang sengaja dibangun untuk menjebak dan mengkambing hitamkan Bobby. Di sisi lain, John dan timnya sudah mengetahui jika Nick adalah orang yang terakhir ditemui oleh Bobby dan diketahui jika dia sekarang mempelajari dan mencari alat bukti atas insiden penembakan kemarin. Sehingga John memerintahkan anggotanya untuk mencari dan menangkap Nick secepatnya. Pada akhirnya Nick ditemukan oleh anggota John dan disiksa lalu dipaksa untuk mengatakan apa yang sudah diketahuinya mengenai Bobby. Namun sebelum Nick tewas dibunuh oleh mereka, tiba-tiba Bobby muncul di waktu yang tepat dengan menembak mereka satu persatu dari jarak 200 meter.
Setelah menyelamatkan Nick, Bobby kemudian ditawarkan oleh Nick untuk mencarikan seorang pengacara demi membantunya dalam kasus penembakan kemarin. Akan tetapi, Bobby rupanya tak mau berbicara masalah hukum karena hukum yang seharusnya menangkap orang yang telah menjebaknya ternyata tak mampu membuktikan apapun kepada mereka semua. Dan lagian, mereka terlalu kebal hukum. Bahkan, jika mereka ditahan dan dikeluarkan nanti, mereka bisa berbuat hal yang lebih gila lagi dari peristiwa seperti sekarang ini, sehingga dia memutuskan untuk memburu dan menghabisi mereka saja. Sementara itu Nick memutuskan untuk mengikuti Bobby dengan sebuah pertimbangan bahwa hari ini adalah sidang pemeriksaannya dan bisa jadi itu akan menjadi pemecatannya. Mereka kemudian menuju ke sebuah tempat di mana mereka akan menemui seorang pria yang sangat terkenal ahli di bidang penembak jitu. Di sana mereka membicarakan tentang pencocokan senjata dengan pelurunya yang telah ditembakkan. Bobby juga menanyakan untuk sekarang ini siapa sniper yang mampu menembak dengan jarak tembakan 2.200 yard. Dan setelah orang tersebut menyebutkan ciri-cirinya, ternyata yang telah menembak uskup Ethiopia adalah orang yang pernah dilihat oleh Bobby sebelumnya. Ciri-ciri pria tersebut selalu menggunakan kursi roda. Mendengar hal itu sontak Bobby pun terkejut dengan pria yang dimaksud. Lalu kemudian Nick segera menghubungi rekan FBI untuk melacak seorang pria yang bernama Mikhailo Zerbiak. Yang setelah melacaknya ternyata lokasi keberadaannya berada di Virginia. Di sisi lain anak buah John juga sudah berhasil melacak lokasi keberadaan Sarah. Lewat laporan keuangan Bobby yang tiap bulannya mengirim bunga untuknya. Sarah bisa dijadikan sebagai sandera agar supaya Bobby keluar dari persembunyiannya sehingga John langsung memerintahkan anggotanya untuk segera menangkapnya. Dan tak lama kemudian anggota John pun menuju ke sana dan berhasil meringkus Sarah di kediamannya. Scene lalu berpindah ke Virginia. Di sana Bobby dan Nick sedang melakukan pengintaian pada sebuah rumah yang diduga sebagai tempat tinggal Mikhailo Zerbiak. Namun sebelum bertindak lebih jauh, Bobby rupanya sudah mencium adanya aroma kebusukan yang sengaja dipersiapkan kembali untuk menjebaknya. Tak mau kalah dengan jebakan tersebut, mereka berdua mengunjungi swalayan, membeli beberapa bahan untuk keperluan membuat alat peledak yang akan mereka gunakan nanti saat beraksi. Napalm on the first floor. Take them one by one. Lalu mereka berdua pun beraksi. Nick ditugaskan Bobby untuk memantau situasi sementara dirinya bergerak masuk menaruh beberapa bom peledak di titik-titik tertentu lalu menghabisi satu persatu penjaga kediaman Mikhailo Zerbiak. Selesai menghabisi mereka semua, Bobby kemudian bergerak masuk ke dalam rumah. Di sana sudah ada Mikhailo yang rupanya menyaksikan seluruh anak buahnya tewas dibantai habis oleh Bobby. Lalu kemudian Bobby pun menanyakan siapa dalang di balik peristiwa penembakan terhadap uskup Ethiopia kemarin. Mikhailo Zerbiak kemudian menceritakan jika semua kejadian tersebut adalah atas perintah dan skenario yang telah dibuat oleh John, bukan Sambo, yang bekerja atas perintah senator dari Montana. Mikhailo juga menceritakan jika John dan komplotannya merupakan kontraktor industri minyak di Ethiopia. Mereka telah melakukan pembantaian besar-besaran dan pengusiran terhadap pendudukan di sana dengan tujuan supaya masyarakat pergi dari pemukimannya. Sementara di luar, Nick menyuruh Bobby untuk segera cepat meninggalkan tempat tersebut sebab pasukan penyerbu di luar sudah bergerak mendekati dan mengepung rumah. Lalu kemudian, Mikhailo memilih untuk menghakimi dirinya sendiri daripada dibunuh oleh Bobby. Setelah itu Bobby pun harus melawan puluhan pasukan penyergap yang telah mengepungnya di luar. Akan tetapi, atas perintah dari sutradara, Bobby segera memberi instruksi pada Nick untuk meledakkan bomnya dan akhirnya mereka berhasil meluluh lantakan semua pasukan tersebut dalam hitungan detik. Rasa-rasanya sudah berakhir tetapi rupa-rupanya tiba-tiba muncul bala bantuan pasukan helikopter dan menembak mereka berdua sampai serangan tersebut mengingatkan Bobby dengan peristiwa 3 tahun silam di mana saat itu dia kehilangan seorang sahabatnya bernama Donnie. Dan tak mau terulang kembali peristiwa tersebut, Bobby kemudian menyuruh Nick untuk segera berlari cepat mencari tempat perlindungan yang kemudian berhasil mengalihkan perhatian pilot helikopter tersebut untuk bergerak mendekati sebuah tangki gas. Lalu kemudian tiba-tiba pengantar azan, maaf ada pengantar azan. Kita jeda dulu sejenak. Lanjut.
Lalu kemudian tiba-tiba. Dan pada akhirnya mereka pun berdua selamat dan aman untuk keluar dari sana. Di sisi lain, Senator dan John sudah mengetahui kejadian di Virginia. Mereka berdua dibuat pusing dengan Bobby sebab rencana mereka berdua selalu saja gagal untuk membunuhnya. Sementara itu di kantor FBI semua dihebohkan dengan kejadian penembakan tersebut yang melibatkan Bobby dan juga Nick. Mereka semakin bingung dengan apa yang sudah terjadi, apalagi kini Nick memilih bergabung bersama Bobby dalam peristiwa penembakan tersebut. Tak lama kemudian Nick menghubungi kantor FBI. Nick sengaja menghubungi kantornya agar supaya FBI berhasil melacak lokasi keberadaan mereka berdua. Sedangkan Bobby menghubungi John untuk membahas sebuah negosiasi. Dia ingin Sarah dibebaskan sementara dia memiliki sebuah rekaman hasil pernyataan Mikhailo sebelumnya. Dan setelah kedua belah pihak menyepakati, mereka akhirnya akan bertemu di lokasi yang cukup jauh dari keramaian kota, tepatnya di puncak pegunungan bersalju. Singkat cerita, akhirnya John dan Senator sudah berada di lokasi tempat akan diadakan transaksi. John juga membawa Sarah yang akan dijadikan barter dengan rekaman yang sudah disepakati. Mereka memasang sniper di beberapa titik lokasi sebagai jebakan untuk menembak Bobby. Namun rupanya Bobby sudah mempersiapkan jauh lebih awal untuk melawan jebakan-jebakan mereka di sana. Berselang beberapa saat kemudian muncullah sosok pria menuju ke sana sambil menenteng senjatanya. Pria tersebut ditembak oleh sniper sewaan John tepat mengenai bagian dadanya. Namun di luar dugaan, sebenarnya pria tersebut adalah Nick dan itu adalah hadiah jebakan yang sudah dipersiapkan Bobby buat mereka. Saat itulah Bobby mengetahui posisi penembak sniper tersebut berada dan dengan cepat dia pun menghabisi semua sniper-sniper sewaan John di sana. Sementara Nick yang ditembak ternyata memakai tameng baja pelindung sehingga peluru tidak bisa menembus tubuhnya. Situasi tersebut membuat frustasi anak buah John yang teriak-teriak mengancam dan menantang Bobby untuk menembaknya dari kejauhan. Namun sayangnya dia terlalu menganggap enteng Bobby. Dengan pengamatan yang tepat, bidikan yang cermat, Bobby pun menarik pelatuk senjatanya dan mampu menembaknya tepat mengenai telunjuk jarinya. Dan menyempurnakannya dengan menghancurkan. Sementara John dan Senator pun yang melihat kejadian tersebut kebingungan. Mereka bingung harus berbuat apa lagi. Dan Bobby akhirnya memunculkan dirinya dari kejauhan. Setelah itu Senator pun berpura-pura baik dengan membujuk Bobby supaya bergabung bersamanya dan menjanjikan upah yang sangat tinggi sekali. Namun Bobby dengan tegas malah menyinggung soal kejahatannya di Ethiopia 3 tahun silam. Dan itu cukup membungkam mulutnya. Tak lama kemudian pasukan helikopter FBI pun berdatangan menuju ke sana. Dengan cepat Bobby membakar ponsel rekaman Mikhailo sebelumnya. Yang hal itu membuat Senator malah menertawakannya karena telah melakukan hal yang konyol. Dan pada akhirnya Bobby menyerahkan diri pada petugas FBI dan memilih membawa kasus ini ke Mahkamah Pengadilan. Di hadapan hakim dan jaksa penuntut, Bobby menuding jika tuduhan terhadapnya selama ini itu tidaklah benar. Mengenai bukti senjata dan peluru diakui jika itu adalah miliknya. Akan tetapi senjata tersebut masih dalam posisi tak digunakan dan pinnya sudah dirubah sehingga tak sembarang orang bisa menggunakannya. Untuk mematahkan kembali tuduhan tersebut, dia pun mencoba mengarahkan senjatanya ke arah John. Dan benar saja, ketika dia menarik pelatuknya, senjata tersebut tidak berfungsi. Sehingga secara otomatis tuduhan terhadapnya terbantahkan. Sementara itu John, tanpa adanya bukti yang kuat yang bisa menyeretnya ke dalam kasus tersebut, pergi meninggalkan ruangan tanpa rasa bersalah sama sekali. Dan beruntungnya, di luar dugaan, rupanya jaksa diam-diam menaruh simpati terhadap Bobby. Dengan menganugerahkan vonis bebas dan memberikan kesempatan untuk mencari keadilan dengan caranya sendiri. Dan malam hari pun tiba, terlihat Senator dan John sedang merayakan kemenangan mereka berdua sembari menertawakan tingkah Bobby yang tak bisa berbuat apa-apa di depan Mahkamah Pengadilan sebelumnya. Namun, tak lama kemudian, tiba-tiba salah seorang penjaga villa tersebut jatuh dari atap dan membuat geger semua orang di dalam rumah. Sadar jika itu ulahnya Bobby, mereka pun kepanikan untuk mencari jalan keluar dari rumah tersebut. Namun ternyata jalan keluar itu sudah tertutup rapat karena kemurkaan Bobby kali ini sungguh tak terbendung lagi. Dia benar-benar melampiaskan emosinya dengan menghabisi semuanya tanpa rasa belas kasihan sedikit pun. Senator. Exactly. Sebelum keluar, Bobby sempat membocorkan pipa gas terlebih dahulu. Lalu kemudian tiba-tiba pada akhirnya semuanya mampus termakan dilalap api amarah bukan asmara.
balasan atas perbuatan mereka semua alias karma. Setelah itu Bobby kembali ke mobilnya. Di sana ada Sarah yang sudah menunggunya. Dan mereka pun berdua pergi dari sana, tidak diketahui akan menuju arah mana. Tamat dan selamat buat kemenangan Argentina di Piala Dunia tahun 2022. Semoga Indonesia segera menyusul menjadi juara Piala AFF tahun ini. Pesan singkat yang bisa kita petik dari film ini adalah, barang siapa yang menyalakan api fitnah, maka dia sendiri yang akan menjadi bahan bakarnya. Ali bin Abi Thalib. Saya dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf bila ada salah kata yang terucap. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.